Yang namanya kabar bohong atau hoax itu sering banget bikin orang hilang akal. Apalagi kalau berhubungan dengan iming-iming, kekayaan, kekuasaan, dan percintaan. Contohnya, ada sebuah hoax tentang kesaktian yang bisa didapat dengan cara yang sebenarnya tuh nggak masuk akal. Kesannya emang konyol, tapi hoax ini akhirnya malah memakan korban seorang anak remaja. Saking inginnya jadi orang sakti, remaja ini sama sekali nggak sadar adanya bahaya yang jelas-jelas sudah di depan mata. Akhirnya, bukannya dapat kekuatan, korban malah meninggal dunia alias lock out dari kehidupan. Apa sih yang melatar belakangi si remaja ini sampai meninggal dunia? Mari bahas alias mari kita bahas. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada 3 orang anak remaja, mereka ini masih kelas 1 SMA, umurnya ya masih antara 16 sampai 17 tahun. Sebut aja nama mereka Maya, Andi, sama Doni. Nah, mereka bertiga ini sahabat dekat karena rumah mereka berdekatan. Kalau jauh ya namanya sahabat jauh, kalau jauh banget namanya LDR. Suatu hari mereka bertiga ini lagi libur sekolah. Ya biasa namanya anak-anak remaja ya umur segitu, misalkan libur mereka paling kumpul di salah satu rumah untuk main game alias mabar dari pagi sampai sore. Sampai kadang-kadang diteleponin orang tuanya marah-marah barulah pada pulang ke rumah masing-masing. Begitu terus tiap hari. Sampai suatu hari si Andi ini mulai bosen lah. Masa sih liburanku gini-gini aja? Apalagi teman-temanku yang lain tuh kayak seru banget nih. Ada yang naik gunung, ada yang pergi keluar kota, ada yang healing kesana kesini. Kok aku sama si Doni sama si Maya ini kerjaannya tuh di rumah terus main game terus lama-lama kan dia bosen. Nah si Andi ini tiba-tiba aja ada ide, dia mau ngajak Maya sama Doni itu untuk melakukan petualangan di sebuah tempat wisata alam yang sebenarnya itu letaknya nggak jauh dari rumah mereka. Awalnya waktu si Maya sama Doni dengar rencananya si Andi, mereka ini ngerasa mager, mereka males. Mereka ngomong kalau yang namanya tempat wisata yang kamu bilang itu namanya bukan petualangan, itu namanya piknik. Tempatnya itu cuma jaraknya 1 jam perjalanan naik motor dari tempat mereka. Terus di situ ya cuma paling ada curug, ada sumber air panas, ya paling gitu-gitu aja. Lebih baik mereka di rumah enak-enak, kalau mau pergi ke kafe mereka main game, kan lebih nyaman gitu. Nah tapi si Andi ini dia ngotot nih, dia bilang kalian nggak tahu sih kalau tempat wisata itu sebenarnya itu tempat petapaan rahasia. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang datang ke situ, suka banyak sih yang namanya petapa, terus juga orang-orang yang nyari kesaktian di situ. Dan bahkan nih ada orang yang pernah narik pusaka, mau dari keris, batu, semuanya tuh ada di tempat itu. Maya sama Doni waktu dengar cerita ini makin lama makin tertarik. Apalagi ada iming-iming, di situ ada sumber air panas yang alami. Mereka sepakat mereka akan mengunjungi tempat wisata alam itu. Si Andi ini ceritanya makin lama makin heboh. Dia cerita kalau ada satu kolam di mana misalkan orang itu berendam di situ, itu lama-lama begitu dia keluar dia akan kelihatan lebih cantik, lebih ganteng dan awet muda. Auranya akan kebuka, terus nanti akan disukai banyak orang dan syukur-syukur bisa jadi artis. Ya pokoknya ya semua hal yang kita inginkan itu bisa terwujud kalau kita berendam di kolam air panas itu. Jadi terbukti nih dengan banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong datang dari luar kota itu pengen berendam di mata air itu. Dan hal ini jelas banget bisa menjadi alasan tambahan yang sangat kuat untuk Maya dan Doni agar mereka mau ke tempat tersebut. Nah besoknya mereka pergi ke tempat tersebut. Mereka pergi pakai motor, si Maya ini dibonceng sama Doni dan Andi ini naik motor sendiri. Nah sampai di sana mereka parkir motor untuk menuju tempat wisata alam yang banyak kolamnya tadi. Mereka harus jalan kaki ya kurang lebih 1,5 jam. Nah Maya nih yang perempuan mulai ngomel-ngomel. Dia bilang, "Di katanya tempatnya bagus, kok jalannya kayak gini sih?" Dan si Andi nyemangatin si Maya, "Tenang May, bentar lagi kita sampai kok. Nanti kalau udah sampai di sana kamu berendam terus mau kamu tambah cantik, percaya deh, sepadan kok sama capeknya."
Dan memang waktu mereka sampai ke sana, mereka ngelihat memang tempat wisata itu sangat indah. Ada banyak beberapa kolam air panas, ada curug, dan pemandangan itu sangat indah dan asri. Lebih-lebih waktu itu kan lagi nggak terlalu banyak pengunjung, jadi mereka bisa berendam di kolam air panas itu ya sepuas-puasnya. Waktu tengah-tengah sedang berendam air panas, tiba-tiba itu Andi mulai cerita tentang mitos yang berhubungan dengan tempat wisata tersebut. Nah, mulai ini Andi cerita nih. Kalian tahu nggak jauh dari sini nih, kira-kira iya paling 10 menit kita jalan kaki ke atas, itu ada salah satu mata air, di mana di mata air itu ada penunggunya. Penunggunya itu katanya si orang pernah ngeliat, itu kayak ular raksasa, tapi kepalanya itu perempuan cantik rambut panjang. Nah, kalau kita bisa masuk ke kolam tersebut, kita menyelam, tahan nafas selama 7 menit, nanti si sosok ini akan menampakkan diri. Dia akan tanya, kalian mau apa? Dan kita bisa minta apa aja ke sosok itu. Kita mau minta kekayaan, kesaktian, awet muda, semua pasti akan terwujud. Syaratnya gampang kok, kita tinggal tahan nafas selama 7 menit di kolam itu. Waktu pertama kali dengar ini, Maya sama Doni ngetawain si Andi. Kamu tuh gimana sih? Udah umur segini kamu masih percaya cerita dongeng kayak gitu? Tapi si Andi ini dengan sangat yakin, dia bilang, ini cerita beneran kok. Aku udah lihat ini di berbagai macam media sosial, udah jadi rahasia umum. Tapi ya tetap aja, cuman orang-orang pemberani, orang-orang tertentu yang bisa mendatangi mata air tersebut. Kalau kalian nggak berani, ya udah, itu terserah kalian. Nah, si Andi ini mulai manas-manasin Doni. Andi bilang, Don, kita ke sana yuk. Terus nanti kita lomba tahan nafas di sana. Kalau misalkan kita bisa 7 menit tahan nafas di sana, kan lumayan, Don. Kita bisa ketemu sosok itu, atau ya minimal mungkin aja kita dapat pengalaman spiritual lah. Entah kita ngeliat sosok apa, dan nanti setelah kita masuk sekolah, kita bisa ceritain ini ke teman-teman. Dan awalnya si Doni ini nolak. Doni ini bilang, yang bener aja, masa sih kita bisa tahan nafas selama 7 menit? Kamu tuh ngada-ngada aja deh. Si Andi terus-terusan dia tantang si Doni ini, dia bilang, udah tenang aja, misalkan nggak kuat, ya udah kita naik ke permukaan. Kenapa sih Don? Kamu gitu aja nggak berani? Kamu malu ya? Aku yakin Maya juga lebih berani kok daripada kamu. Dan mendengar ini, mulailah egonya Doni sebagai seorang laki-laki mulai nih keganggu, apalagi di depan Maya kan. Dia nggak mau nih kelihatan sebagai orang yang penakut. Doni akhirnya menyetujui, oke, kita ke sana, kita lomba tahan nafas, terus nanti Maya yang jadi juri, biar nanti nggak ada yang curang. Dia bilang ke Maya, nanti kamu tunggu aja di pinggir kolam. Aku sama Andi akan nyelam, kita lama-lama tahan nafas. Kamu pegang stopwatch ya, misalkan nanti udah 7 menit, kamu kasih tanda ke kita. Maya setuju. Mereka bertiga kemudian mulai pindah dari kolam air panas tadi ke kolam yang katanya ada penunggunya tadi. Singkat cerita, sampai di sana, Doni sama Andi menyelam dan Maya nunggu di pinggir kolam sambil pakai handphonenya. Dia hitung sudah berapa menit. 1 menit, 2 menit, Maya ngeliat kok lama banget ya. Si Maya ini lama-lama makin khawatir juga. Dia lihat apalagi dari tempat si Doni sama Andi tadi menyelam, kok ada gelembung-gelembung yang keluar. Loh, ini kan berarti udaranya keluar. Maya teriak-teriak dan minta tolong, dan untungnya nggak jauh dari sana itu ada petugas keamanan. Maya bilang, teman saya tenggelam Pak, minta tolong Pak, dibantuin Pak. Petugas keamanan manggil beberapa orang pengunjung, dan pengunjung yang akhirnya bisa berenang di situ, mereka bantu untuk naikkan badannya si Andi sama Doni. Dan sesuai yang dikhawatirkan oleh Maya, begitu Doni sama Andi dibawa ke pinggir kolam, mereka sudah nggak sadarkan diri. Dan waktu dicek, yang namanya nadinya si Andi itu masih ada walaupun lemah. Tapi Doni sama sekali nggak bernafas dan juga nadinya udah nggak ada. Akhirnya oleh petugas keamanan dan beberapa orang pengunjung di sana, Andi sama Doni dibawa ke puskesmas terdekat. Waktu sampai di sana, Andi itu masih bisa diberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit. Tapi sayangnya si Doni ini sudah dinyatakan meninggal dunia ketika dia sampai ke puskesmas. Waktu mendengar Doni sudah meninggal, Maya tuh sangat syok. Dia nangis, dia teriak-teriak karena dia sama sekali nggak nyangka dia akan kehilangan salah seorang sahabatnya. Nah, si Maya ini berkali-kali dia teriak, ini semua gara-gara Andi yang udah ngebunuh Doni. Begitu terus sampai akhirnya Maya pingsan dan dibantu oleh petugas keamanan yang ikut ke sana. Mereka menghubungi orang tuanya Doni. Orang tuanya Doni langsung shock. Mereka datang dan minta agar jasad anak mereka bisa langsung disemayamkan. Tapi gara-gara kematiannya Doni ini adalah kematian gak wajar, Doni tetap harus diperiksa oleh dokter spesialis forensik.
Kedua orang tuanya Doni itu nggak mau anaknya diotopsi. Jadilah pihak forensik hanya bisa melakukan pemeriksaan luar. Waktu dilakukan pemeriksaan didapatkan bibir, jaringan bawah kuku, dan juga kuku tangan dan kuku kakinya Doni ini semuanya kebiruan. Telapak tangan sama telapak kakinya itu semua udah mengerut, dan di beberapa bagian tubuh itu ada daerah yang berbintil-bintil. Nah, itu namanya cutis anserina. Jadi misalkan orang kedinginan, misalkan ada di dalam suhu dingin, atau misalkan di air yang dingin tadi, otot-otot rambut itu nanti akan berkontraksi, dia menegang, nanti otot-ototnya akan membuat ya tampilan bintil-bintil itu kayak kulit angsa yang udah dicabutin bulunya. Jadi kok kita itu ya misalkan kadang-kadang kita ngerasa merinding karena kedinginan, ya itu yang dialami oleh jasadnya si Doni tadi. Dan waktu diperiksa di bagian wajahnya, dari hidung sama mulutnya Doni itu keluar busa dan darah. Orang-orang sempat penasaran, kok bisa sih Doni ini sampai meninggal dunia, terus Andinya tadi itu sampai nyaris meninggal, padahal kan mereka tuh menahan napas dengan sadar di bawah air. Kan sewaktu-waktu mereka bisa aja naik ke permukaan. Jadi yang sebenarnya terjadi di tubuhnya Doni ini, waktu dia menahan napas di dalam air, kan otomatis oksigen di darahnya menurun, terus kadar karbon dioksidanya lama-lama meninggi. Nah, di Doni ini maksain terus nih, dia harus tahan nafas, karena tadi dia kan sudah ditantang sama si Andi. Dan pada satu titik, si Doni ini mulai kehilangan kesadaran. Dia nggak bisa lagi menahan nafasnya, dan dia narik nafas sekuat-kuatnya. Dan saat itulah air danau masuk ke saluran nafas. Dan Doni mulai merasakan yang namanya tenggelam. Padahal tenggelam di bawah air yang airnya air tawar, kayak danau tadi, itu jauh lebih bahaya daripada air garam. Karena waktu air tawar tadi masuk ke saluran pernafasannya si Doni, kan akan terserap di pembuluh darah. Otomatis darah akan jadi encer. Nah, darah yang encer ini menyebabkan gangguan pada pergerakan jantung. Dan yang namanya kerusakan pada otak itu akan jauh lebih parah ketimbang tenggelam di air asin. Dan inilah yang terjadi pada tubuhnya Doni sampai Doni nggak bisa diselamatkan. Sedangkan Andi, beruntung si Andi ini bisa diselamatkan sebelum terlambat. Waktu si Andi dirujuk ke rumah sakit, dokter memberikan alat bantu nafas. Tubuhnya si Andi ini juga dihangatkan untuk mencegah hipotermia, jadi dikasih oksigen yang optimal. Setelah ini pun si Andi nggak boleh langsung pulang, karena dokter khawatir akan terjadi post-immersion syndrome. Jadi post-immersion syndrome itu ya kayak gejala lanjutan lah setelah tenggelam, semacam komplikasi. Jadi setelah orang menghirup air tawar, kan air tadi masuk ke paru-paru. Selain diserap ke pembuluh darah, di paru-paru itu ada yang namanya surfaktan. Surfaktan ini semacam pelumas yang bisa menjaga pergerakan di paru-paru, pergerakan nafasnya. Begitu air masuk, sebagian surfaktan ini akan larut. Dan ini bahaya, karena nanti orang bisa gagal nafas. Gejalanya itu misalkan orang berhasil diselamatkan, kira-kira ya 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 24 jam itu kadang-kadang orang masih bisa mengalami yang namanya post-immersion syndrome ini. Tiba-tiba ya dia batuk-batuk, dadanya sakit, dan seringkali keluar busa dan darah dari saluran pernafasannya. Dan kalau nggak ketolong, orangnya bisa meninggal dunia. Nah, makanya misalkan orang yang habis tenggelam, itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan evaluasi. Nah, di rumah sakit pelan-pelan kondisinya si Andi ini pun mulai stabil. Dia mulai diminta keterangan oleh pihak yang berwenang. Si Andi ini kemudian menceritakan cerita yang sebenarnya agak absurd. Si Andi ini cerita, waktu dia tahan napas di bawah air, dia tuh awal-awal tuh bisa merasa kuat. Tapi lama-lama dia mulai merasa sesak nafas. Dia mulai nggak kuat. Tapi waktu si Andi ini mau naik ke permukaan, Andi ngerasa kakinya tuh ada yang narik ke bawah. Jadi Andi tuh sama sekali nggak bisa gerak. Andi tuh ngerasa yang membelit kakinya tuh kayak apa ya? Kayak semacam ular tapi lebih besar. Andi tuh bahkan cerita, saya ngerasakan Pak, dengan ya benar-benar saya rasakan itu sisiknya tuh membelit kaki saya kuat sekali sampai saya tuh nggak bisa gerak. Saya itu udah nyoba gerakin tangan saya, kaki saya, sampai saya tuh udah nggak tahu lagi mesti gimana. Bahkan Andi mencoba teriak walaupun dia tahu di bawah air itu suaranya nggak akan sampai ke permukaan. Dan saat teriak itulah gelembung-gelembung udara tadi keluar dan sisa-sisa udara di paru-parunya Andi tadi itu semua keluar. Dan setelah itu Andi sama sekali nggak ingat apa-apa. Tapi waktu dokter memeriksa badannya Andi dan badannya Doni, di kaki sama tangan mereka tuh sama sekali nggak ada tanda-tanda kekerasan. Padahal Andi tuh bersikeras. Saya ingat banget kaki sama tangan saya tuh kayak dibelit ular yang besar sekali. Tapi sama sekali nggak ada buktinya. Mereka menduga pada saat itu kan Andi sama Doni mulai kehilangan kesadaran. Nah, si Andi ini mungkin dia mengalami halusinasi. Dan waktu itu pihak yang berwenang memang sudah meyakinkan ke si Andi kalau apa yang terjadi sama Doni itu murni kecelakaan. Itu bukan salahnya
punya Andi kok. Tapi tetap aja Andi tuh nggak bisa menyingkirkan rasa bersalahnya. Apalagi waktu Andi ketemu sama Maya, Maya tuh marah banget sama si Andi. Maya berkali-kali bilang, gara-gara kamu Doni meninggal, gara-gara tantangan kamu, keisengan kamu, kita jadi kehilangan sahabat kita. Kamu tuh pembunuh, tau nggak Andi? Gitu juga waktu si Andi ini datang ke rumah keluarganya Doni. Di situ orang tuanya Doni langsung ngusir si Andi ini karena mereka menganggap Andi ini adalah penyebab kematian anak mereka. Makin lama Andi ini makin stres. Begitu dia keluar dari rumah sakit, dia sama sekali nggak mau sekolah. Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Andi cuma mengurung diri di kamarnya. Tapi anehnya setiap malam Andi ini selalu teriak-teriak. Dan waktu orang tuanya datang buat tenangin si Andi ini berkali-kali bilang, tadi itu dia mendengar ada suara kayak desisan ular sama suara perempuan ketawa. Kalau nggak, Andi ini bersumpah ya, dia ngeliat di jendela kamarnya itu Doni yang mukanya udah pucat, yang hidung sama bibirnya tuh mengeluarkan busa, itu gedor-gedor jendela kamarnya. Semakin lama Andi ini halusinasi semakin parah. Akhirnya puncaknya itu waktu Andi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dan itulah buah dari keisengan si Andi. Kasus tadi lagi-lagi menunjukkan ke kita bagaimana bahayanya satu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih-lebih kalau berita tadi sudah tersebar di media sosial. Karena yang namanya manusia selalu lemah. Tiap kali ditawari 3 hal: harta, kekuasaan, dan cinta. Kasus tadi contohnya, gara-gara ingin mendapatkan kekuatan sakti, seseorang nggak bisa berpikir jernih dan nggak cuma mencelakakan dirinya, tapi juga sahabatnya. Saya harap kita semua selalu berhati-hati dengan sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.